Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Riyadi dengan NIM 2248201011. Kali ini saya akan memberikan materi teknologi bahan alam yang diampu oleh Bapak Hari Ade Saputra, MSI. Yang pertama, ada ekstraksi minyak atsiri. Minyak atsiri adalah senyawa beraroma khas yang mudah menguap pada suhu ruang diekstrak dari tanaman, disebut juga minyak esensial, eteris, atau minyak menguap. Lalu ciri-ciri utamanya berwujud cair pada suhu ruang, mudah menguap atau volatil, memiliki aroma khas. Kandungannya, minyak atsiri yang terkandung pada suatu bahan tanaman pada umumnya terdiri dari campuran beberapa jenis senyawa minyak atsiri. Lalu metodenya, yang pertama destilasi. Tahapannya persiapan, pemanasan, pemisahan. Kelemahan senyawa rusak karena menggunakan panas kelebihannya, teknologi sederhana, waktu cepat, pemisahan mudah. Yang kedua ada press. Tahapannya persiapan, pengepresan, pemisahan. Kelemahannya waktu lebih lama, pemisahan lebih sulit. Kelebihannya teknologi sederhana, senyawa tidak rusak karena panas. Yang ketiga ada pelarut organik. Tahapannya persiapan, ekstraksi, pemisahan. Kelemahannya pemisahan lebih sulit, teknologi mahal. Kelebihannya waktu cepat, senyawa tidak rusak karena panas. Metode yang keempat, influerasi. Tahapannya persiapan, ekstraksi, pemisahan. Kelemahannya pemisahan lebih sulit, waktu lama. Kelebihannya teknologi sederhana, senyawa tidak rusak karena panas. Yang kelima ada maserasi lemak panas. Tahapannya persiapan, ekstraksi, pemisahan. Kelemahannya pemisahan lebih sulit, waktu lama, senyawa rusak karena panas. Kelebihannya teknologi sederhana. Yang kedua ada fraksinasi dan isolasi. Fraksinasi berasal dari kata fraction atau bagian. Secara harfiah dapat diartikan sebagai mekanisme untuk memilah-milah atau memisah-misahkan suatu kumpulan atau kesatuan menjadi beberapa bagian, fraction atau part, yang lebih mudahnya dapat dikatakan sebagai proses pembagian kelompok. Isolasi adalah proses pemisahan dan pemurnian satu senyawa aktif dari campuran, biasanya fraksi, hingga diperoleh dalam bentuk murni. Tujuan fraksi mendapatkan fraksi atau bagian tertentu dari suatu ekstrak yang merupakan fraksi aktif. Melakukan isolasi atau pemisahan suatu senyawa metabolit sekunder tunggal. Metodenya yang pertama, ekstraksi cair-cair. Peningkatan polaritas, ketidakcampuran antara dua komponen pelarut yang digunakan, nonpolar, lemak atau lilin, steroid, terpenoid, polar. Contohnya flavonoid glikosida, alkaloid kuartener, semipolar, kumarin, flavonoid, alkaloid. Yang kedua ada kromatografi. Metode pemisahan berdasarkan perbedaan afinitas senyawa terhadap fase diam dan fase gerak. Metodenya kromatografi kertas atau KK, kromatografi lapis tipis atau KLT, kromatografi kolom, kromatografi cair vakum atau VLC, kromatografi eksklusi ukuran SEC, ekstraksi padat SPE. Metode yang selanjutnya, kromatografi lapis tipis. Prinsip kerjanya memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan dengan menggunakan lapis tipis pada lempeng kaca, logam, dan lain-lain. Fase diamnya zat padat, contohnya silika alumina. Fase gerak cairan. Fase diam atau adsorben. Fase diam berupa serbuk halus yang berfungsi sebagai permukaan penyerap. Fase diam yang sering dipakai adalah silika gel, alumina, tanah diatome, dan selulosa. Ukuran partikelnya 0,1 sampai 4,0. Semakin halus partikel adsorben, maka perambatan semakin lambat. Yang ketiga ada pemurnian dan komputasi. Yang pertama, pemurnian. Metode untuk mendapatkan komponen bahan murni bebas dari komponen kimia lain yang tidak dibutuhkan. Prinsipnya pemisahan antara dua zat atau lebih yang bercampur. Tujuannya untuk mendapatkan suatu zat murni atau larutan yang telah dari suatu campuran atau tercemar oleh zat lain. Tingkat kemurniannya 95-100%. Pemisahan berdasarkan peristiwa fisika atau kimia. Tidak mengubah zat selama pemisahan, satu komponen atau lebih direaksikan dengan zat lain sehingga dapat dipisahkan.
Teknik pemisahan campuran bergantung pada jenis, wujud, dan sifat komponen yang bergantung di dalamnya. Metodenya yang pertama, rekristalisasi. Proses pemurnian kembali senyawa organik padat dari bahan pengotornya dengan cara mengkristalkan kembali senyawa padat yang telah dilarutkan ke pelarut. Ketika senyawa organik mengkristal dari larutan, molekul dari senyawa lain yang ada di dalam larutan akan dikeluarkan dari badan kristal sehingga didapat senyawa murni. Yang kedua ada dekantasi, proses pemisahan campuran berdasarkan sedimentasi dan penuangan langsung atau pemindahan pada wadah lain. Campuran padatan dan cairan atau dua cairan yang tidak dapat bercampur dibiarkan memisah akibat gaya gravitasi dalam corong pisah. Selanjutnya, cairan yang lebih ringan akan dikeluarkan dari alat sehingga meninggalkan komponen padatan atau cairan yang lebih berat di dalam alat. Metode yang ketiga, sublimasi. Proses di mana suatu senyawa mengalami konversi dari suatu padatan menjadi gas tanpa melalui fase cair. Dengan cara memasukkan senyawa pada suatu sistem vakum, pada tekanan yang rendah, padatan akan membentuk gas dan terkondensasi menjadi senyawa murni. Yang kedua ada komputasi bahan alam. Komputasi dapat diartikan sebagai cara untuk menemukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan suatu algoritma. Hal ini ialah apa yang disebut dengan teori komputasi, suatu subbidang dari ilmu komputer dan matematika. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.